saya akan menjelaskan tentang dasar penentuan ahli waris. Berapa sih bagian yang didapat oleh waris itu? Simak video yang berikut ini ya. Saya akan menjelaskan dasar penentuan bagian ahli waris dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. Sini menjelaskan bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang dimana Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3. Jadi ini bagian anak perempuan itu 2/3. Lalu jika dia anak perempuan itu seorang saja atau tunggal, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Kalau anak perempuannya tunggal, itu mendapat setengahnya. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6. Nah, di sini ibu dan bapak itu 1/6. Ibu dapat 1/6 dan bapak juga 1/6. Kalau bagian ibu sama bapak tadi mempunyai anak itu bagiannya 1/6. Dan jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibu di sini. Nah, jika yang meninggal tadi tidak mempunyai anak, maka ibu di sini mendapat 1/3. Dapat 1/3. Nah, dalam pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayarkan utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Terus yang selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 12, yang di sini menjelaskan, dan bagianmu suami adalah 1/2. Nah, di sini suami mendapat 1/2. Suami mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Nah, jika si istri ini tidak mempunyai anak, maka suami mendapat 1/2. Sini ada 1/2. Terus jika si istri mempunyai anak, maka suami mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Jadi si istri jika mempunyai anak,
maka si suami itu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Mendapat 1/4 jika si istri ini mempunyai anak. Terus selanjutnya, para istri memperoleh 1/4 harta yang ditinggalkan suami jika tidak mempunyai anak. Jadi istri mendapat 1/4 jika tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, maka si istri memperoleh 1/8. Selanjutnya, jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Jadi saudara seibu laki-laki ini dapat 1/6. Terus jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama dalam bagian yang sepertiga. Jadi jika saudara seibu ini lebih dari satu, maka si saudara laki-laki ini mempersekutu bagian dari saudara perempuan, yaitu saudara perempuan mendapat 1/3. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayarkan utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Nah, bagian anak perempuan sudah diketahui. Jika anak perempuan itu lebih dari satu, itu mendapat 2/3. Jika hanya satu atau tunggal, itu 1/2. Di sini anak laki-laki itu asobah. Nah, bagaimana bagian dari cucu perempuan, cucu laki-laki? Di sini cucu perempuan dari anak laki-laki itu bagiannya sama dengan anak perempuan. Jika lebih dari satu, maka bagiannya 2/3. Jika hanya satu atau tunggal, 1/2. Nah, bagaimana bagian cucu perempuan yang selanjutnya nanti kita bahas di kitab Bulughul Maram. Nah, selanjutnya masih di Quran Surat An-Nisa, dan sekarang ayat 176 menjelaskan, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah itu seseorang yang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Nah, jika seseorang itu mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Nah, jadi di sini
saudara kandung perempuan itu mendapat 1/2. Sini juga saudara yang seayah juga mendapat 1/2. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Untuk saudara kandung dan saudara seayah yang perempuan itu masing-masing dapat 2/3. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini saudara laki-laki itu asobah. Saudara laki-laki seayah pun juga asobah. Nah, bagian yang selanjutnya kita kaji dalam kitab Bulughul Maram, bab faraid atau warisan, yang mana kitab bab faraid ini nomor 975. Rasulullah bersabda, berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Dari kitab Bulughul Maram tadi, berikan harta warisan kepada ahli waris yang milik laki-laki itu yang paling dekat. Maka di sini yang paling dekat itu adalah ayah. Maka ayah di sini asobah, anak laki-laki dari saudara kandung itu asobah, dari saudara seayah asobah, kakek asobah, terus paman kandung asobah, paman seayah asobah, anak laki-laki asobah, anak laki-laki dari paman seayah ini asobah, terus yang terakhir cucu laki-laki asobah. Nah, di sini kita sudah dapat bagian ahli warisnya. Terus berapa bagian nenek, kakek, ayah, dan cucu perempuan? Bulughul Maram nomor 977 dan tentang 977 tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi menetapkan untuk anak perempuan itu setengah. Nah, ini tadi ya, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat setengah. Lalu cucu perempuan dari
anak laki-laki itu 1/6. Jadi ini dapat 1/6. Jumlahnya 2/3. Ini jumlahnya 2/3 tadi. Selebihnya adalah milik saudara perempuan. Yang selanjutnya kitab nomor 979 dari Imran bin Husain. Dia berkata, ada seseorang yang datang menemui Nabi dan berkata, cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia. Berapa bagianku dari harta peninggalannya? Beliau menjawab, kamu memperoleh 1/6 dari harta peninggalannya. Nah, tadi dikatakan cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia. Nah, berapa bagian yang didapat dari kakek ini? Maka kakek mendapat bagian 1/6. Beliau memanggil dan bersabda, kamu mendapatkan tambahan 1/6 lagi. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya lagi dan bersabda, yang 1/6 itu sebagai makanan. Yang selanjutnya, kitab nomor 980 dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, bahwasanya Nabi menetapkan bagian 1/6 untuk nenek apabila di bawah tidak ada ibu sang mayit. Nah, jadi bagian nenek ini mendapat 1/6 jika tidak ada ibu mayit. Nah, berapa bagian dari kakek dan ayah ini? Jadi kakek itu mendapat 1/6 plus asobah dalam kondisi tertentu. Ayah pun juga sama, mendapat 1/6 plus asobah dalam kondisi tertentu. Nah, dari Quran, surat, dan kitab yang kita review tadi, bahwasanya semua ahli waris itu mendapat bagian yang sama rata. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, ayat 11 dan 12, serta ayat 176, bagian ibu, ayah, suami, istri, saudara seibu, saudara kandung, anak perempuan, anak laki-laki itu mendapat bagian. Dan dalam kitab Bulughul Maram, kakek, anak saudara kandung anak laki-laki, paman kandung anak laki-laki, dan seterusnya itu mendapat bagian juga. Lebih jelasnya nanti saya beri rincian tentang dasar penentuan ahli waris. Ini rincian dari penjelasan yang tadi. Nanti saya akan taruh di akhir video. Sudah begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Mohon maaf jika perkataan dan dalam penayangan video ini kurang lengkap dan jelas. Teman-teman bisa melihat video yang dijelaskan sebelumnya, bisa diulang-ulang dan dipahami.